tarian dan alunan musik dari permainan kuda lumping mulai terdengar. Gerak-gerik dan irama yang dimunculkan menarik para pengunjung untuk melihat lebih dekat. Walaupun ada beberapa pemain kuda lumping seperti melakukan gerakan tarian dengan keras dan tampak tidak beraturan, bahkan sampai mengalami trans, namun para penonton tetap menikmati pertunjukan tersebut dengan tertib. Memang kesenian kuda lumping ini mempunyai aura serta daya tarik tersendiri, sehingga tidak semua orang dapat memainkannya. Dalam memainkannya pun perlu pengawasan khusus, sehingga tidak keluar dari bentuk permainan dan keindahan dari kesenian kuda lumping. Pada kesempatan kali ini, kesenian kuda lumping menjadi pembuka dari pawai lampion. Lampion-lampion bergelantungan membuat meriah suasana di sekitar. Warna merahnya sangat mendominasi, sehingga dari kejauhan, kita pun dapat melihat lampion-lampion tersebut melambai-lambai. Lampion sebagai salah satu bentuk lampu memiliki makna khusus. Ia melambangkan kemakmuran, kesatuan, dan rezeki. Itu sebabnya lampion selalu ada, terutama pada momen-momen besar seperti Imlek. Bagi kita yang tidak terlalu memikirkan makna sebuah lampion, memasang lampion bisa mempercantik tampilan ruangan. Lampu dari kertas ini bisa digantungkan di sudut ruang atau dipasang di teras rumah sebagai penyambut tamu. Terbuat dari material sederhana. Sebetulnya, kita pun tak perlu membeli lampion jika ingin memajangnya di rumah. Kita bisa membuatnya sendiri sambil mengisi waktu senggang di akhir pekan. Tetapi pada saat ini, semakin banyak orang yang menjual lampion, harganya pun tidak begitu mahal. Terlihat para pengunjung sangat antusias melihat keunikan lampion-lampion tersebut. Kita sekarang dalam era zaman sekarang, kita mengenal lampion ya. Artinya dalam bahasa ini Inggrisnya lamp ya. Jadi hanya ini seperti lampu ya. Jadi lampu yang berbentuk neon itu sendiri. Tapi kalau dalam bahasa aslinya tenlung gitu. Dalam bahasa aslinya tenlung. Jadi ten itu sendiri adalah penerangan, lung itu adalah penerangan yang digantungkan. Sekarang ini bentuk lampion sudah mulai beragam. Biasanya lampion-lampion tersebut disesuaikan dengan tema-tema yang ada. Tidak hanya difungsikan sebagai penerangan saja, namun sebagai hiasan sehingga memunculkan kreasi-kreasi baru. Dari sinilah rasa ketertarikan setiap orang terhadap lampion semakin muncul. Biasanya bentuk-bentuk lampion ini menggunakan materi dari sekitar, sehingga terlihat kealamiannya selain dapat dinilai dari seni ataupun keindahannya. Ya, mana filosofisnya itulah bentuk lampion itu yang asli adalah bulat. Bahwa kalau kita mengacu pada filosofi itu, yaitu dengan kebulatan yang sempurna, artinya kebulatan tekad, kebulatan perjuangan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, dengan keimanan-keimanan yang ada di muka bumi ini, apalagi di negeri kita yang tercinta ini, telah terhimpun atau berkumpul semua wahyu-wahyu Tuhan di muka bumi ini. Ada beberapa keimanan di negeri yang tercinta ini. Kita sebagai bangsa kalau mempunyai kebulatan tekad, simbol daripada lampion itu sendiri yaitu bulat sempurna, yaitu kebulatan tekad. Sehingga kebulatan tekad itu sebagai satu ungkapan pelestarian, keabadian daripada sifat Tuhan itu sendiri. Sehingga kita kalau sebagai bangsa mempunyai kebulatan tekad untuk memakmurkan negeri ini, untuk mensentosakan negeri ini, maka Tuhan pun akan istilahnya merespon dengan kebulatan-kebulatan tekad yang bersifat positif. Penerangan itu kan positif ya. Jadi di lampion itu sendiri adalah penerangan. Dan Tuhan sendiri telah memberikan contoh-contoh kepada kita umat manusia di muka bumi ini, penerangan-penerangan. Penerangan-penerangan itu dalam bentuk simbol, dalam bentuk
sesuatu seperti bulan dan matahari itu pun juga sebuah penerangan. Maka melalui manusia-manusia diturunkan yaitu wahyu-wahyu Tuhan di muka bumi ini sebagai penerangan, sebagai pembimbing kepada umatnya agar mendapatkan penerangan-penerangan yang lebih baik dan lebih sempurna, sehingga mempunyai kebulatan tekad di dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan atau cita-cita yang luhur. Itulah sebagai simbolik dan makna daripada filosofi lampion itu sendiri. Seiring dengan perkembangannya, sekelompok orang mengadakan acara-acara tertentu dengan menggunakan lampion, seperti pawai maupun festival lampion. Ratusan lampion berbagai macam bentuk ditampilkan. Setiap kelompok membuat yang terbaik dengan kreasinya masing-masing, mengundang pengunjung dari berbagai lapisan masyarakat untuk datang dan menikmati keindahan lampion-lampion tersebut. Biasanya pada saat pawai dihadirkan pula jenis kesenian-kesenian tradisional seperti musik kotekan. Musik yang unik membuat pengunjung lebih bersemangat berada di tempat tersebut. Musik kotekan ini membutuhkan keterampilan, kekompakan, dan saling bersinergi antara pemain yang satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan keharmonisasian yang indah dan enak untuk dinikmati.
Malam telah tiba. Lampion-lampion yang sudah siap mulai diberangkatkan satu persatu. Iringan musik menghantar lampion-lampion tersebut menuju garis akhir. Cahaya-cahaya lampion menerangi setiap jalan yang dilewati. Setiap orang yang melihat terkesima dibuatnya. Masing-masing menunjukkan kreasi yang telah dibuat. Kemeriahan muncul bersama dengan cahaya-cahaya lampion. Sehingga dengan munculnya budaya-budaya, setelah munculnya agama-agama wahyu Tuhan di muka bumi ini, di negeri Tiongkok sana pada khususnya, maka muncullah simbol-simbol daripada penerangan di muka bumi ini. Penerangan itu lalu dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga tidak lepas daripada penerangan ciptaan Tuhan itu sendiri di muka bumi ini, yaitu berupa bulan dan matahari. Sehingga kalau kita menampilkan sebuah lampion, itu alangkah lebih afdolnya, lebih tepatnya itu ada sepasang. Jadi itulah simbol daripada penerangan di muka bumi ini sendiri, yang langsung ciptaan Tuhan sendiri, yaitu sebuah bulan dan sebuah matahari. Itulah simbol-simbol yang dimunculkan oleh orang-orang Tionghoa tatkala pada waktu itu, sampai terjadi budaya-budaya itu sampai hari ini. Sehingga hari ini pun kita sering tampak tatkala pada hari-hari besar atau khususnya hari tahun baru Imlek, kita melihat lampion-lampion itu di mana-mana, dan sekarang sudah dimodifikasi sedemikian rupa dengan apiknya, bentuknya juga bermacam-macam. Sedang di negeri kita yang tercinta ini, yaitu di Malang, Kota Malang khususnya, itu pernah juga ditampilkan yaitu kirap lampion tatkala menjelang atau pada hari-hari ulang tahun Kota Malang itu sendiri. Dan kalau tidak salah itu sudah pernah digelar sebagai satu kirap begitu, itu 3 kali sudah. Dan itu mendapatkan tanggapan yang antusias dari pemerintah maupun dari masyarakat setempat, sehingga akhir-akhir ini lalu berkembang, bukan hanya berbentuk lampion, tapi berbentuk segala modifikasi yang tujuannya tiada lain tiada bukan, yaitu penerangan. Sehingga lalu muncullah mobil-mobil hias, sehingga merupakan tontonan yang sangat menarik dan merupakan tontonan-tontonan yang murah meriah bagi masyarakat menengah ke bawah, sehingga beliau-beliau itu rela untuk menantikan kedatangannya kirap lampion itu tengah hari begitu, sudah istilahnya bersiap-siap mau nonton di mana. Dan kebetulan panggungnya itu juga panggung gede gitu, artinya sepanjang jalan. Jadi itulah yang sebetulnya didambakan oleh masyarakat menengah ke bawah, di mana sekarang itu mendambakan, yaitu tontonan-tontonan yang murah, meriah. Namun segala sesuatu itu harus kita persiapkan dengan baik, sehingga apa yang telah ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata dan Budaya itu sangat baik gitu. Maka itu sebetulnya bisa ditindaklanjuti itu, yaitu kirap-kirap lampion sebagai satu perbendaharaan pariwisata di Kota Malang khususnya ini. Itulah lampion-lampion yang kita bisa lihat, apalagi di tempat ibadah ini. Apalagi setelah kita mengalami tahun baru Imlek. Dan lampion-lampion ini kita pasang sebagai simbolik satu kegembiraan, satu rasa terima kasih, rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita sebagai ciptaannya telah membuat rasa syukur, yaitu penerangan-penerangan di muka bumi ini, khususnya yang dimodifikasi dalam bentuk lampion. Sekali lagi, lampion itu setelah di zaman yang sudah modern ini telah dimodifikasi demikian rupa dengan apiknya bermacam-macam bentuk, dan juga di sini sudah dimodifikasi sebagai lampion yang bisa bergerak,
secara ada listriknya begitu, sehingga itulah perkembangan-perkembangan yang lebih lanjut di dalam mensikapi keberadaannya lampion itu sendiri. Ini tidak ada pemuda, usia sudah lanjut mereka ini, tetapi dengan semangatnya ingin memeriahkan HUT Malang yang Di saat malam, lampion-lampion yang dinyalakan akan tampak menawan dan mempunyai suatu keindahan tersendiri. Kini, lampion ini telah berkembang hingga dalam berbagai bentuk dan ukuran raksasa, memberikan tontonan serta nuansa berbeda. Nuansa ini juga selalu diikuti pertunjukan seni budaya dari masing-masing daerah, sehingga memunculkan ciri khas tersendiri. Di mana lampion itu kita tahu di dunia ini bahkan merupakan satu budaya yang asal-usulnya memang dari Tiongkok ke sana. Dan memang kita sebagai bangsa dan di sebuah negara atau di negara mana saja, sebelum kita mengenal listrik di dunia ini, tentunya kita mengenal yaitu sinar cahaya yang buatan Tuhan Yang Maha Esa pada diri kita, manusia ciptaannya di muka bumi ini adalah dua penerangan besar, yaitu tatkala malam dan siang hari. Kalau malam hari kita menemukan yaitu penerangan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bulan sendiri. Dan kalau siang hari jelas kita mendapatkan penerangan dari matahari. Pada masanya, lampion dipakai pada saat ronda malam untuk mencari buronan kejahatan. Lampion ditambah tulisan Mandarin dan berwarna merah. Biasanya digunakan di kelenteng pada waktu tanggal 15 bulan 7 dan Imlek. Untuk tanggal 15 bulan 7, biasanya dipakai lampion berwarna putih untuk penerangan para arwah. Sedangkan untuk Imlek dipakai warna merah. Ya, memang munculnya lampion itu sendiri asal-usulnya memang untuk penerangan. Perlu saya jelaskan di sini ya. Di Tiongkok memang merupakan negara yang tua. Dan di sana kalau kita lihat pelestarian daripada literatur kuno itu lestari sampai sekarang. Dan kalau menurut hemat saya, itu semua wayu-wayu Tuhan atau tradisi-tradisi budaya yang sudah kuno itu tidak dipolitisasi, tidak ditambah maupun dikurangi. Namun kalau nanti ada modifikasi, yaitu sepanjang perkembangan zaman itu sendiri. Namun maksud filosofi daripada lampion itu sendiri tiada lain tiada bukan adalah sebuah penerangan. Dan penerangan itu asal-usulnya juga wahyu-wahyu Tuhan yang telah diberikan kepada umat manusia di muka bumi ini. Yaitu khususnya tadi yang dari awal saya katakan bahwa penerangan di muka bumi ini adalah dua bentuk bulat. Kalau malam yaitu bulan, kalau siang hari yaitu matahari. Sehingga dengan kebulatan itulah kita sebagai manusia telah terbimbing oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kebulatan tekad, maka semua cita-cita maupun semua cita-cita luhur itu Tuhan pasti akan merestui dan dapat terwujud. Ya, memang dulu dan sekarang itu memang itulah sekali lagi zaman ya, zaman. Zaman boleh berubah, tapi manusianya jangan. Nah, itu memang perubahan zaman. Jadi pada waktu Orde Baru itu memang terjadi yaitu pelarangan-pelarangan dari budaya, tradisi, pendidikan sampai-sampai kepada agamanya yang memang asalnya dari Tiongkok sana, dari daratan RRC sana. Itu ada larangan-larangan yang tidak boleh ditampakkan sampai-sampai kepada
nama seseorang saja. Sebetulnya saya ini Edi Tionghoa, namanya juga nama Tionghoa, tapi karena harus dirubah dalam masa-masa Orde Baru, maka nama saya sekarang ketemu yaitu Anton Triono. Itu padahal nama saya yang asli itu adalah saat lahir itu Om Tikwi, dalam perjalanan sebagai menuju dewasa namanya ganti Ong Lai An. Di masa Orde Baru harus diganti lagi nama itu menjadi Anton Triono. Itulah sebagai satu contoh bahwa dalam perkembangan zaman teknologi maupun manusianya boleh berubah, tapi manusianya jangan. Demikian pula adanya budaya-budaya dan tradisi. Semoga tradisi dan budaya itu tetap ada. Seperti di negeri kita yang tercinta ini, tradisi dan budaya sangat bagus sekali. Itu, tapi sekarang sudah mulai banyak yang hilang gitu. Seperti kalau masa saya kecil ya, itu bermain dakon. Nah, bermain dakon. Itu kelihatannya sederhana gitu. Dari kayu dilobang-lobangi, lalu ada biji-biji dari buah. Nah, disitulah orang bisa berinteraksi dengan sesama manusia, sehingga dia tidak individualis. Lalu di situ juga memerlukan kejujuran, karena membagi biji-biji itu pun juga harus sesuai dengan lubang-lubang yang ada. Lalu di mana dia juga kalau meraup biji yang sudah kena itu istilahnya kosong begitu, nah, itu pun juga mendidik kita kejujuran. Lalu individu itu bisa dengan individu yang lain bisa bekerja dengan apik, saling percaya, lalu bisa berinteraksi, sehingga menciptakan kerukunan. Di dalam kerukunan itu bisa menciptakan kegotong royongan. Nah, itulah sebagai contoh-contoh apabila kita telah meninggalkan tradisi budaya yang lama, kita terus terimbas dengan tradisi budaya yang baru, kita pun akan mendapatkan kendala juga begitu. Nah, itulah contoh-contoh yang harus kita lestarikan, budaya-budaya maupun tradisi yang ada sekalipun kuno. Itulah yang saya bisa sampaikan kepada pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Katanya lampion itu ada maknanya, maksudnya ada warna. Sejak dulu hingga sekarang ini bentuk lampion terus berkembang. Namun, bentuk aslinya masih terus dilestarikan oleh kalangan tertentu, sehingga tidak menghilangkan makna dari lampion itu sendiri. Keindahan lampion-lampion ini pun sampai sekarang masih tetap menjadi kegemaran di masyarakat. Selain dapat menjadi hiburan, juga menciptakan keunikan yang muncul dari cahaya-cahaya lampion.